Halo semuanya, selamat datang di channel Deddy Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aksesoris atau lebih tepatnya peralatan pendukung untuk bersepeda. Sesuai dengan video pada kali ini, kita akan membahas sebuah bag carrier atau rak yang digunakan untuk membawa sepeda pada mobil. Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing, review, sekaligus kita akan coba pasang di mobil. Ikuti videonya. Pertama kali paket ini datang, surprisingly ukuran packagingnya cukup besar ya. Kalau teman-teman lihat, ini satu meja penuh ya. Jadi saya juga nggak nyangka bahwa paketnya akan sebesar ini. Kita coba ukur. Untuk panjangnya saja mungkin ada kurang lebih 80 cm ini ya. Coba kita ukur untuk packagingnya. Ini juga sebagai pertimbangan kalau teman-teman mau beli secara online, maka ini lebih baik pakai kargo untuk pengirimannya. Untuk panjangnya di 77 cm, kemudian untuk lebarnya ya sekitar 52 cm, ketebalan 11 cm. Kalau ukuran paket pembelian online ini dikategorikan memang cukup besar ya untuk paketnya. Kita akan coba unboxing. Jadi bag carrier atau rak sepeda yang akan kita beli ini mereknya adalah Side ya. Jadi kita akan coba unboxing apa aja sih yang ada di dalamnya. Terus terang saya sendiri juga nggak tahu karena belum pernah beli barang seperti ini dan hanya melihat gambarnya ketika sudah jadi di mobil. Tapi kita nggak tahu di dalamnya bakal ada rangkaian-rangkaian seperti apa. Kita siapkan gunting, langsung saja kita unboxing. Ya, kita langsung potong secara cepat aja ya, biar menghemat durasi. Nah, ini cukup susah karena packagingnya semua menggunakan bubble wrap. Apalagi ketika di packing kayu itu akan lebih menyusahkan lagi. Ya. Seperti yang teman-teman lihat, ketika kita sudah buka bagian atas packagingnya atau bubble wrapnya, ini tampilannya kayak beli apa ya zaman dulu ya, mungkin PS. Kalau PS nggak sebesar ini ya, mungkin kayak beli TV, cuman kalau beli TV juga masih kurang tebal, tapi lebarnya mungkin sama kayak beli TV ya. Nah, ini kalau didirikan saya hampir tidak terlihat ya, cukup besar. Nah, kita coba buang dulu bagian ininya. Oke, kita taruh sebelah sini dulu. Wow, cukup besar dan seperti tidak ya, ada bagian yang tidak stabil. Jadi ketika dimiringkan ke sini dia ngalir tuh. Ketika dimiringkan ke sini ada yang bergerak. Oke. Kemudian sama seller masih ditambahi di bagian ujung-ujungnya ini menggunakan isolasi atau selotip besar gitu ya, mungkin untuk memperkuat struktur kardusnya. Oke, kita coba buka kardusnya dengan cara yang benar. Gimana ya? Oke. Sepertinya tidak ada cara yang benar. Kita akan gunting aja. Jadi sebenarnya sayang ya, kan ada ininya nih. Kardusnya bisa dipakai lagi, tapi karena ini pengirimannya pakai kargo ya, walaupun ditulisnya fragile tadi ini,
jangan dibanting gitu. Cuman ya kardusnya sudah tidak terproteksi dengan baik, sudah hancur, jadi ya kita buka aja. Oke, mungkin ini dari samping ya, bisa jadi. Kita coba buka. Oke, sepertinya memang benar dari samping sih. Nah, betul dari samping ternyata teman-teman. Oke, seperti teman-teman lihat ternyata memang cukup besar barangnya, tidak seperti yang saya bayangkan. Kita coba. Nah, ini tadi moving part atau sesuatu yang nggak stabil di dalam tadi ya. Jadi ini semacam ada obeng, maaf, ada baut, skrup, terus ada semacam tali gasper atau webbingnya mungkin untuk pengaitnya. Dan kemudian ini adalah back carriernya atau bracketnya. Nah, oke. Ada sampai kesusahan. Kita cek lagi, ada sesuatu lagi nggak di dalam? Oke, udah nggak ada ya. Sudah tidak ada dalam kardus. Kita taruh sini dulu. Oke. Nah, ini adalah bracketnya atau back carrier. Jadi ini nanti dapat digunakan untuk membawa 3 sepeda ya, kalau sesuai dengan speknya. Yang mana nanti ini akan dipasang di mobil gitu. Jadi kalau teman-teman mau goes ke satu tempat tapi cukup jauh, jadi bisa sepedanya bisa dibawa pakai mobil dulu, baru pakai back carrier ini. Oke, salah satu alasan kenapa saya beli ini juga kadang saya pengen goes di suatu daerah tertentu gitu. Cuman kalau harus start dari awal harus goes terus kan, apalagi kalau tempatnya jauh ya, cukup melelahkan dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita bisa beli alat seperti ini terus dipasang di mobil gitu. Terus setahu saya back carrier ini hanya bisa digunakan untuk mobil-mobil hatchback atau yang punya punggung rata ya. Jadi nggak bisa dipasang ke sedan. Atau mungkin teman-teman pernah pasang ke sedan? Coba komen di bawah ya. Oke, ini terus ya hanya dapat 2 ini ya. Kalau ini adjustable, bisa digeser kanan kiri. Oke, seperti ini bentuknya. Oke. Oh, salah deh. Gimana ya bentuknya ya? Oh, seperti ini. Balik. Nah, gini. Sorry. Ini. Nah, jadi katakanlah di sini adalah punggung mobil, maka dia akan ter-attach seperti ini. Ini nanti akan menghadap ke atas, yang mana bagian ini nanti akan menjepit sepeda. Menjepit sepeda. Oke, nanti kita akan coba pasang di mobil juga. Terus kita coba bawa sepeda ya. Supaya nanti kita tahu kekuatannya seperti apa. Kemudian salah satu alasan lagi kenapa saya beli alat ini, karena mungkin akan sering digunakan gitu. Karena kan saya akan mereview banyak sepeda ya. Kan nggak semua saya harus beli. Kadang harus pinjam punya teman sepedanya untuk hanya sekedar di review. Maka ketika rumah temennya jauh, ya sudah saya ambil aja pakai back carrier ini, pakai mobil gitu. Mungkin site juga atau tipe site ini, merek site ini mengeluarkan beberapa varian ya. Kalau yang ini di sini tertulis ST Strip G321. Mungkin ada beberapa varian yang lainnya, mungkin dikhususkan untuk kendaraan lain, bisa mobil dengan tipe lain ataupun dengan motor dan sebagainya. Cuman yang ini khusus pada mobil dengan hatchback. Terus di bagian belakang di sini ada tulisan Enjoy the Ride. Oke, kalau di kardusnya nggak ada tulisan spesifikasi khusus ya. Jadi di sini hanya tertulis side SYTE ya, bicycle carrier ya, atau back carrier.
Itu terus di sini ada tertulis mungkin salah satu keunggulannya an easy to assemble by carrier, jadi mudah untuk memasangnya gitu ya. Cocok hampir di setiap tipe mobil gitu ya, terutama yang hatchback. Terus kemudian dapat membawa 3 sepeda, terus posisi armnya adjustable, jadi posisi pin-pin yang digunakan untuk membawa sepeda ini adjustable, bisa digeser kanan kiri. Terus light and manageable construction, jadi cukup ringan. Beneran ringan nggak ya? Ya cukup ringan lah ya untuk car, untuk back carrier. Terus kemudian with protective rubber absorber, jadi dilengkapi dengan rubber protection kalau bahasanya di kardus ini ya. Jadi karet-karet pelindung yang mana bagian-bagian ini yang akan bersentuhan langsung dengan bodi atau kaca mobil, sehingga tidak akan menyebabkan baret maupun retak gitu ya. Jadi cukup aman untuk dibawa atau dipasang ke mobil. Cuman bagaimana cara pemasangannya nanti akan kita tunjukkan. Kemudian kita akan membahas apa aja sih yang kita dapatkan selain bracket atau raknya ini. Di sini kan seperti banyak sekali tools atau perlengkapan pendukung ya. Jadi kita akan coba untuk membuka apa aja yang ada di dalam sini. Kita gunting saja. Ya. Yang pertama kita akan mendapatkan manual instruction tapi berbahasa Inggris ya. Jadi bagaimana cara install back carrier ini atau pasang back carrier ini ke mobil ya. Ada tahapan-tahapannya mulai 1, 2, 3 sampai tahapan ke 9. Oke, mungkin kita coba-coba dulu tanpa harus ngikutin ini ya. Nanti kalau kebingungan baru kita coba pakai manual. Oke, kita taruh sini aja dulu. Terus kemudian kita akan mendapatkan semacam tali pengikat. Bahannya sih seperti tali webbing ya, atau semacam gasper seperti itu. Ada berapa buah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, ada 6. Kayaknya bakal cukup sulit ya masangnya. Oke, nih ya ada 6 tali. Ups, ada udah jatuh satu. Oke, ini gimana tadi? Oh gini, oke. Bakal ada 6 tali ini. Panjangnya juga beda-beda. Cukup menantang. Oke, ada dapat semacam seperti ini ya. Seperti ini. Nggak tahu apa ini. Ada berapa buah? Coba kita hitung. 2, 3, 4. Oke, harusnya 3 ya. Karena kan ini cuma 3 pasang dan ini juga hanya 3 pasang. Mungkin satunya cadangan, bisa jadi. Atau bisa jadi semua kepake. Terus dapat semacam gasper. Ini biasanya digunakan untuk mengunci dan mengencangkan. Ada 1, 2, 3, 4 juga. Mungkin 1 cadangan juga ya. Atau jangan-jangan juga kepake semua, kita kurang tahu. Nanti kita akan tahu kalau udah pasang. Terus grupnya cuma 2. Oke, cukup menantang. Grupnya cuma 2. Skrup dilengkapi sepasang ya. Skrup dan baut beserta ringnya. Kita gabung jadi satu aja biar nggak hilang. Oke. Harusnya sudah kebayang sih gimana masang, cuman nanti
triki-trikinya aja sih, atau ya mungkin ada suatu cara yang kita nggak tahu gimana cara masangnya. Oke, oh ya, ada bagian yang menarik di sini, ada bagian yang dikasih bubble wrap. Berarti ini adalah bagian yang cukup penting. Coba kita cek ya. Oke. Oke, kayaknya ini pengikat sih. Supaya lebih kuat. Nih. Oke. Mekanismenya sih harusnya kayak ikat pinggang ya. Cuman ini digunakan untuk mengendorkan. Oke, coba kita bawa ke sini. Ini digunakan untuk, yang jelas nanti ini bakal tali ini bakal masuk ke sini harusnya ya. Terus kemudian kalau dia posisinya seperti ini harusnya ngunci, kalau ini rilis. Ini kunci, ini rilis ya. Oke. Oh, I see. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada 2 knop ya, knop putar gitu. Nah, ini digunakan untuk mengunci. Jadi kita pengen membawanya dalam sudut seperti apa. Kan nanti kan seperti ini ya. Kalau sampai nggak kelihatan saya. Oke, kan nanti akan seperti ini. Nah, nanti mau sudutnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu tergantung dari settingan knop yang ada di sini. Karena kalau teman-teman lihat di bagian sini itu bergerigi, yang mana ketika mereka sudah rapat mengunci gitu, maka tidak akan bergerak sama sekali. Kita coba kencangkan ya. Katakanlah kita mau setting ya segini. Oke, semakin mendekati rapat semakin berat knopnya, atau agak naik segini lah ya. Nah, segini. Oke. Aduh, geser. Karena harus disesuaikan, jadi tidak boleh saling berhadapan geriginya. Harus saling mengisi lubangnya. Nah, aduh. Oke. Nah, ini. Kenapa ini? Kenapa balik lagi? Oke, sudah mentok kah? Oh, sorry. Ternyata yang bawah sudah mentok. Oke. Jadi kenapa tadi saya putar terus loss? Karena yang bawah itu ternyata sudah rapat. Sangat rapat. Yang atas masih ada celahnya. Sehingga saya kira masih kurang rapat. Oke. Terus kemudian yang bagian sini kita akan coba putar. Nah, ini. Jadi ini kita putar, dia akan semakin rapat terus. Oke. Sip. Nah, jadi mekanisme ini yang mencegah ini akan bergerak ya. Cuman ada sedikit gak begitu rigid sih. Atau ada pemasangan yang salah ya. Oke. Nah, ini baru kencang banget nih. Tapi tetap nggak rigid banget sih. Oke. Oh, ternyata kalau sudah sini rapat, ini juga rapat. Jadi kalau keduanya udah nempel baru kelihatan rapat. Nah, ini yang adjustable nih. Ini bisa digeser. Oke. Nih, kita taruh sini dulu. Jadi ini bisa digeser kan sesuai dengan nanti kita maunya seperti apa jaraknya. Itu nanti akan kita sesuaikan. Yang jelas nggak mungkin sedekat ini jaraknya. Jadi pasti harus dijauhkan, mentok gitu ya. Di sini juga mentok. Nah, gini. Terus ini
gini, atau ini bagian paling mentok sana. Itu pun kalau nggak nyentuh bodi mobil ya, karena kalau sepedanya yang nyentuh bodi mobil bisa ngerusak mobil. Oke, nih, oke, kita akan coba pasang ke mobil. Yuk. Baik semuanya, kita akan mencoba memasang back carrier ini pada mobil. Kebetulan mobil saya ini mobil yang kecil ya, Mitsubishi Mirage. Jadi kita akan coba pasang back carrier ini ke mobil ini. Oh ya, tadi saya lupa ngasih tahu bahwa, atau salah ngasih tahu bahwa sebenarnya back carrier ini ternyata juga bisa dipasang di mobil sedan. Cuma nanti pengaturannya atau adjustmentnya lebih sulit. Jadi sebenarnya back carrier ini bisa digunakan juga untuk di mobil-mobil jenis sedan. Baik, untuk memasang back carrier ini teman-teman membutuhkan 3 alat bantuan. Yang pertama adalah obeng plus ya, atau obeng kembang. Terus kemudian adalah kunci pas atau kunci ring 10. Kemudian kain lap. Nah, apa sih gunanya kain lap? Karena sebelum kita pasang back carrier ini, kita harus membersihkan permukaan atau bodi mobil ini supaya nanti karet-karetnya tidak slip kena debu. Kita bersihkan dulu. Nah, setelah permukaan kaca dan bodi mobilnya bersih, baru kita mulai pasang back carriernya. Jadi kita harus melakukan pengukuran dulu berapa sudut yang akan diambil untuk posisi back carrier ini. Karena kan kita harus menentukan menggunakan kenop yang ada di samping sini. Kita coba atur dulu ya. Oh ya, ada ketentuan bahwa sesuai panduan ya. Akhirnya kita juga tetap harus belajar panduan karena memang adjustmentnya atau pengaturannya agak sedikit sulit. Jadi berdasarkan panduan ini, sudut maksimal si raknya ini 20 derajat. Jadi nggak bagus kalau terlalu miring seperti ini, karena nanti posisi sepeda juga akan semakin kurang baik dan bisa menyentuh bodi mobil. Jadi kalau bisa rata ataupun naik maksimal 20 derajat. Oke, kita kencangkan dulu. Mungkin kita akan ambil, mungkin agak susah ya. Seberapa sih nanti? Berarti, nah jadi nanti sudut yang akan kita ambil seperti ini ya, agak rata aja biar nanti kita stabil, agak ke bawah dulu ya, biar nanti si tuas pembuka bagasinya kita bisa dibuka. Itu seperti ini. Ini coba kita tahan. Ini putar juga untuk knop yang satunya biar makin kuat.
Oke, jadi mungkin nanti akan seperti ini. Oh, ternyata masih kurang naik ya, terlalu turun. Oke, salah. Tapi kita coba lagi. Nah, setelah kita melakukan pengaturan pada bagian knop ini untuk mengatur sudutnya, akhirnya kita dapatkan sudut terkait seperti ini. Sehingga nanti ketika kita berada di adjust ini seperti ini. Jadi ini tidak terlalu ke bawah ya, sehingga nanti tetap bisa menahan beban sepedanya. Nanti akan seperti ini. Kebetulan di mobil saya ini kan ada garis-garis di cover ya, sehingga memudahkan dalam pemasangan bike carrier ini untuk melihat dia udah rata atau tidak gitu, jadi bisa kelihatan. Nah, nanti akan kita pasang seperti ini. Oke, kita singkirin dulu manualnya. Oke, kita taruh atas sini aja. Nah, kemudian kita akan memasang pengait atasnya dulu. Kemudian kalau pengait atasnya ini sudah ada jepitan yang terpasang ya. Kalau teman-teman mau lihat, sudah ada jepitan yang terpasang sehingga nanti lebih mudah untuk memasangnya. Jadi, nah, kita akan mendapatkan 6 tali pengait seperti ini, 4 pendek dan 2 panjang. Mungkin kita pakai yang paling panjang ya. Oke. Artinya bagian yang ada di sini ini akan mengait ke bodi mobil. Artinya seperti itu. Jadi nanti posisinya akan seperti ini, tinggal kita nanti pasang baut dan pengait dan untuk ke kanan kiri sama ke bawah. Selanjutnya kita akan memasang baut yang ada di sini untuk menaruh pengait yang akan mengait ke samping dan ke bawah. Ya. Nah, sekarang baru kita gunakan kunci pas dulu. Oh iya, sebelumnya tadi saya sudah bilang bahwa kita dapat 4 itu kemungkinan satu jadi cadangan ya, ternyata salah juga. Jadi memang semuanya ini bakal kepakai semua. Jadi 2 untuk samping kanan kiri, 2 untuk bawah. Termasuk ininya juga dapat 4, sebenarnya juga kepakai semua, jadi nggak ada buat cadangan. Oke, kita pasang. Kalau dilihat dari ininya contohnya atau di manualnya, ini harus ditekuk seperti ini. Jadi yang awalnya
terbuka seperti ini harus kita tekuk, tapi harus dimasukin ini dulu. Oke, jadi nanti ini akan terpasang di sini dan di sini. Oke, kita pasang. Gunakan kunci 10 ini cuma satu, jadi kita gunakan kunci Inggris biar ngeluarin bunyinya. Ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran yang kita ingin. Kenapa harus pakai 2? Karena digunakan untuk menahan biar sisi satunya tidak terputar. Jadi nanti pengait yang ini akan ke samping, terus kemudian ini akan ke bawah. Jadi kita buat seperti ini. Ini. Sudah terpasang semuanya ya, jadi pengait yang samping, bawah, kanan kiri, jadi tinggal kita pasang dari pengikatnya. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara pasang tali ini ke gaspernya, di sini kan ada 3 lubang ya, 1, 2, 3 itu. Jadi untuk bagian yang ada pengaitnya besi ini kita kaitkan langsung di bodi mobil seperti ini. Nah ya, jadi terkait langsung. Terus kemudian ingat talinya jangan sampai kelipet, ini langsung ke lubang yang paling ujung, paling jauh ya. Terus kemudian sudah masuk ke yang paling jauh, terus kemudian masuk ke lubang tengah dari bawah ini, terus baru masuk ke lubang yang paling depan. Nah ini, sehingga ketika kita tarik seperti ini ya kelipet. Nah ini kalau soalnya ini kalau ditarik balik nggak bisa, susah, jadi harus dikendorin seperti ini. Ingat jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kelipet satu. Nah ini gimana deh, begini. Ini terus di pertama ke lubang yang paling jauh dulu langsung, terus langsung dari bawah masuk ke lubang yang tengah, baru lubang yang paling depan. Nah ini baru kita kencangkan. Aduh, lepas, susah, udah tarik dari sini susah, harus dikendorin.
banyak dulu. Jadi kita kaitkan, tinggal tarik. Nah, udah dijamin kuat. Oke, jadi tidak ke atas, ke samping, sama ke bawah. Sekarang kita coba untuk bawa sepeda. Baik, saya ada sedikit tips bagi teman-teman. Kalau kalian teman-teman lihat kan di sini banyak kelebihan tali ya, baik untuk tali samping, tali bawah maupun tali yang mengikat atasnya. Nah, kita coba merapikan ini dengan melilitkan ke batangnya supaya terlihat lebih rapi, sehingga lebih safety juga, tidak kemana-mana talinya. Oke, bisa seperti ini. Simple saja, yang penting terlihat rapi. Oke, nah cukup seperti itu, nanti tinggal diputar. Nah, pasti kuat. Ini juga tinggal kita lihatkan aja. Nah, oke, ini juga sebagai pengaman juga ya, ketika ternyata sini agak los, masih ada bagian yang mengikat ke tiangnya. Oke, tinggal kita lakukan yang sebelah sini. Barriernya sudah terikat kuat di mobil, dan tali-talinya kita rapikan, kita rapikan juga. Ini kuat walaupun kelihatannya agak dari itu, tapi sebenarnya lebih bagus bisa dicoba. Seperti ini bisa meredam guncangan, jadi sepedanya nggak terlalu terguncang ketika di bawah perjalanan mobil. Oke, sekarang kita akan kendorkan pin-pin ini supaya nanti bisa kita atur posisi-posisi. Kita ambil obeng terusnya. Nah, baik, kita akan kendorkan sehingga nanti obengnya bisa kita geser sesuai dengan pengen kita. Jadi back carrier ini bisa membawa sampai 3 sepeda. Ini
Jadi posisinya akan menghadap ke atas seperti ini. Ya tuh. Nah, posisinya seperti ini ya. Karena kita hanya ada satu sepeda di rumah, jadi kita akan coba untuk membawa satu buah sepeda. Kita coba yang paling mendekati mobil atau mendekati bodi mobil, apakah nanti akan tetap, kita lihat. Ya, ini sepeda saya United Monza 4.0. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk lebar mobil ketika sudah ditambah sepeda ya. Paling tidak kanan kiri harus seimbang, karena pasti akan lebih panjang sepedanya. Tapi saya rasa panjangnya pun hampir sama dengan kelebihan panjang sekian. Jadi saya rasa segini pas. Nah, sekarang kita akan coba pasang. Baru kepikiran, kan sebenarnya kalau kelebihan di kanan itu lebih berbahaya daripada kelebihan di kiri ya. Berarti mending kita tukar aja posisinya, kita balik. Nice, kita balik aja. Oke, jadi begini posisinya kalau di bawah sepeda. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau bawa 3 sepeda sekaligus, syarat pertama memang sepeda harus dilepas gitu. Karena memang ini cukup memakan lebar, memakan tempat gitu. Jadi bannya harus dilepas ya, pedalnya saja mungkin nggak perlu sampai ke adunya gitu. Karena kalau nggak dilepas mungkin 2 sepeda aja sudah sesak gitu. Karena ini jadi nggak bisa mentok ke paling sana karena ada pedalnya. Karena ini sepeda saya tabung bawahnya ini besar, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam pin merah ini. Jadi ya untuk yang sebelah kiri bisa masuk karena dia makan tabung atasnya.
kecil daripada tabung bawah. Tabung bawah ini cukup besar dan bentuknya tidak bulat sempurna, sehingga jadi lebih rata di bawah, oval di atas, nggak bisa masuk. Akhirnya ya kita terpaksa nggak dimasukin, jadi yang kita seperti ini, kemudian tidak kuat. Nah sekarang tinggal kita kencangkan scoop yang di sini. Sudah kita kencangkan, ini sudah kuat, walaupun nggak rigid ya, tapi artinya kuat. Beberapa kali tangan di atas bawah. Terus kemudian tips buat teman-teman, karena kan rodanya masih bebas gerak-geraknya, ini bisa kita tarikan ke sebelah sini, ke atau sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini pasti akan mentok bodi mobil, jadi kita akan lihat dengan ini ke sebelah sini menggunakan pisau tali yang siap. Cukup kuat untuk membawa sepeda, untuk mengajak ke atas, ke kanan, ke bawahnya. Ya, sekuat apa. Kalau memang masih kurang kuat, bisa kita tingkatkan lagi untuk tanggapannya. Kali ini dari mobil kendal, karena mungkin dia jadi makin ke bawah karena ada beban sepeda, jadi akan kita pilih. Habis ini kita coba bawa jalan muter-muter keliling kampung aja untuk melihat ketahanan dari si bike carrier merek Siding. Apakah dia cukup kuat, cukup handal? Karena salah satu saya beli ini juga kalau kita mau goes di tempat yang jauh, gitu, titik kumpulnya jauh gitu kan, nggak harus kita start goes dari rumah, bisa pakai bike carrier ini, bawa pakai mobil sampai sana baru sepeda ini kita pakai. Oke, kita coba jalan. Kita akan mencoba membawa sepeda menggunakan bike carrier ini di mobil. Saya sengaja menaruh kamera di belakang biar teman-teman bisa melihat bagaimana bike carrier ini bekerja dan berfungsi untuk membawa sepeda. Seperti yang teman-teman lihat bahwa barusan saya melewati celah yang sempit di mana di situ ada mobil. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dimensi dari kendaraan kita setelah memasang bike carrier dengan sepedanya gitu. Jadi perlu diperhatikan bahwa pasti ada kelebihan dimensi lebar, jadi teman-teman harus perhatikan ketika membawa bike carrier dan sepedanya. Nah, ini saya coba di jalan kampung dengan jalan yang tidak rata. Teman-teman bisa melihat guncangan-guncangan
Yang jelas itu yang berguncang adalah kameranya ya. Jadi untuk back carriernya sendiri dan sepedanya cukup rigid dan cukup terikat dengan baik, sehingga tidak menyebabkan back carriernya turun maupun sepedanya yang tidak stabil ataupun mau lepas. Nah, ini saya coba bawa melewati jalan yang tidak begitu rata, yang banyak lubang dan guncangan. Teman-teman bisa lihat dari kamera yang selalu bergetar ya. Nanti kita akan coba juga untuk melewati jalan yang halus dengan kecepatan yang agak tinggi. Baik, kita akan memasuki jalan aspal yang cukup halus. Kita coba bawa dengan kecepatan tinggi. Dilihat sangat stabil ya untuk back carriernya. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bahkan sepeda beserta komponennya pun tidak ada yang mengkhawatirkan untuk jatuh ataupun terlepas. Dan ikatan-ikatan dari back carriernya sendiri pun juga terlihat masih sangat kencang dan kuat. Karena ini hanya uji coba, jadi kita tidak akan terlalu jauh untuk menguji back carrier ini, tapi saya rasa sudah cukup mewakili karena tadi kita sudah melewati jalan-jalan yang berlubang dan tidak rata, terus kita gunakan juga di kecepatan tinggi. Nah, ini termasuk juga agak cepat kita bawanya di jalan aspal. Dan kalau dilihat memang back carriernya juga tidak ada posisi turun ataupun bergeser ya. Jadi itu salah satu fungsi juga kenapa kita di awal harus membersihkan debu di kaca dan bodi mobil, supaya karet-karet yang menempel ke karet-karet back carrier yang menempel ke bodi dan kaca mobil tidak slip atau tergelincir. Kita akan coba lihat nanti ketika melewati polisi tidur seperti apa guncangannya. Nah, tentunya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat karena ini ada di jalan kampung. Baik, sebentar lagi akan melewati polisi tidur. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia. Memang ada guncangan tapi cukup stabil ya, dan tidak mengkhawatirkan jika kita membawa sepeda menggunakan back carrier ini dengan jarak jauh. Sayangnya kita belum bisa menguji untuk 3 sepeda sekaligus ya. Mungkin suatu saat akan kita uji.
Baik, walaupun bike ini ini cukup capable ya untuk membawa sebuah sepeda, namun ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah pin merah ini yang digunakan untuk menggigit bodi sepeda ini, walaupun sudah lentur ya banyak kali, cuman tingkat kelenturannya itu masih belum bisa mengakomodir untuk sepeda-sepeda yang berframe tabung besar gitu. Jadi hanya bisa yang menggunakan tabung bulat atau yang tabung kecil, jadi masih belum bisa mengakomodir itu. Selebihnya oke, dan cukup nyaman dan cukup aman lah untuk membawa sepeda. Yang penting sebagai pengemudi kita juga harus hati-hati, karena kita bakal ada kelebihan di satu sisi mobil untuk ukurannya, untuk ukuran atau dimensi dari kendaraan kita jadi berubah. Oke, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang punya pengalaman juga menggunakan bike carrier merek Side, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.